Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat semua? Mudah-mudahan para sahabat senantiasa sehat, para sahabat senantiasa dilancarkan semua urusannya. Kali ini para sahabat masih tetap ditemani oleh Pak Tono di channel Rumah Cerita. Channel Rumah Cerita senantiasa menceritakan cerita-cerita yang berbau horor dan misteri. Maka untuk menikmati cerita dari channel Rumah Cerita ini, sebaiknya para sahabat semua ditemani dengan segelas kopi atau segelas teh, biar teman-teman mendengarkan cerita ini lebih mantap lagi. Kali ini Pak Tono akan membawakan sebuah cerita kiriman dari Erik Muhammad. Kiriman dari Erik Muhammad ini berjudul Sopir Ambulan yang Diganggu. Namun sebelum Pak Tono melanjutkan ceritanya, silahkan para sahabat yang belum subscribe channel ini untuk terlebih dahulu menekan tombol subscribe yang ada di bawah. Jika para sahabat sudah menekan tombol subscribe, maka para sahabat akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika channel Rumah Cerita telah mengupload video terbaru. Baik, cerita dilanjutkan. Akbar saat ini sudah 2 tahun bekerja di sebuah yayasan yang menyediakan ambulan untuk umum. Saat ini Akbar berusia 24 tahun. Akbar pagi itu menjadi petugas piket di yayasan tempatnya bekerja. Saat itu tugas Akbar adalah menunggui telepon dan mencatat apabila ada informasi siapa saja yang hendak menggunakan ambulan dari yayasan tempat bekerjanya itu. Sekitar jam 11 siang, saat itu Akbar bersama dengan sahabatnya yaitu Iskandar dan Faisal. Saat itu Akbar ditelepon oleh seseorang yang mengatakan jika dirinya saat itu membutuhkan sebuah ambulan untuk mengangkut jenazah ke Jawa Tengah, tepatnya di Temanggung. Ya, saat itu memang lokasi tempat Akbar bekerja ada di Bekasi. Akbar lalu mencatat alamat yang disebutkan oleh sang penelpon dan ternyata alamat yang ditujunya ini adalah daerah Sunter. Jadi yang ingin memakai jasanya ini beralamat di daerah Sunter, sedangkan tempat yang hendak ditujunya ini adalah daerah Temanggung, Jawa Tengah. Akbar kemudian menanyakan kepada salah seorang admin yang ada di tempat itu yang bernama Novi. Pak Novi, ini ada permintaan ambulan untuk Jawa Tengah. Kira-kira siapa yang mau dikirim ya Pak Novi? Kata Akbar kepada Novi. Novi kemudian mengatakan bahwa hari ini ambulan yang ada telah dipakai untuk beberapa wilayah yang ada di Jabodetabek dan para sopir sudah banyak yang berangkat ke tempat kerjanya masing-masing atau sudah mengantar jenazah ke tujuannya. Faisal dan Iskandar saat itu memang bekerja di tempat itu, namun mereka bukanlah sopir ambulan. Akhirnya Novi menunjuk kepada Akbar untuk melakukan tugas itu, yaitu mengantarkan jenazah dari Sunter ke arah Temanggung, Jawa Tengah. Akhirnya dari Bekasi saat itu jam telah menunjukkan pukul 11 siang. Akbar berangkat menuju ke Sunter, yaitu di daerah Sunter, Podomoro, Jakarta Utara. Akbar sampai di Sunter sekitar jam 12 siang lebih beberapa menit. Dan saat itu ternyata jenazah sudah siap untuk dibawa ke Temanggung. Dan saat ke Temanggung itulah pihak keluarga yang menyertai ada beberapa orang, sekitar 4 atau 5 orang. Satu di depan, kemudian beberapa orang lainnya ada di belakang beserta dengan sang jenazah. Saat itu mereka mengantarkan jenazah lancar
Dan sampai di Temanggung, mereka hanya menempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam saja. Oh ya, kejadian ini berlangsung pada tahun 2021, tepatnya di bulan Juni. Prosesi pemakaman di Temanggung ini berjalan dengan lancar, karena di Temanggung ini akhirnya jenazah saat sampai di sana langsung dimakamkan, karena tanah di pemakaman pun sudah digali dan segala persiapannya sudah selesai. Saat ini jenazah yang dimakamkan ini adalah jenazah seorang pria berusia 48 tahun. Dia meninggal karena menderita penyakit jantung. Jadi meninggalnya ini secara dadakan. Sampai di Temanggung ini sekitar jam 12 malam pemakaman telah selesai. Dan ketika Akbar ingin kembali ke Jakarta, saat itu orang-orang yang tadi sempat mengantarkan Akbar untuk pulang ke kampung itu ternyata saat ini mereka memilih untuk menginap di kampung. Alhasil Akbar akhirnya pulang ke Jakarta seorang diri. Ini bukanlah sesuatu yang luar biasa untuk Akbar, karena sebagai seorang sopir ambulan, dia sudah terbiasa untuk mengoperasikan mobilnya ini seorang diri. Bahkan beberapa kali Akbar mengantarkan jenazah juga seorang diri. Apalagi saat ini mobil kosong dan Akbar seorang diri ini jelas bukan sebuah masalah untuk Akbar. Saat itu sekitar jam 12 malam lebih beberapa menit, Akbar melajukan mobilnya untuk menuju ke Jakarta. Saat itu dari Temanggung, Akbar memilih jalan yang ke arah Wellery. Dan tak berapa lama Akbar saat itu tiba di hutan-hutan yang ada di sebelum Wellery. Jadi antara Wellery, sebelum Wellery yang dari Temanggung Parakan itu ada hutan-hutan. Nah, saat itu Akbar berada di situ, dan jalur yang ada di situ memang jalannya itu cukup sempit dan naik turun dan berkelok-kelok. Saat itu Akbar tidak merasa keanehan apapun. Namun beberapa saat sebelum sampai di Wellery, saat itu Akbar mendengar suara orang batuk-batuk di belakang. Saat itu Akbar mencoba untuk menengok ke belakang. Antara ngeri dan takut saat itu dirasakan oleh Akbar. Ya, karena tadi Akbar merasa berangkat seorang diri, tapi kenapa saat ini dia mendengar suara orang batuk-batuk? Akbar kemudian meneruskan perjalanannya. Saat di perjalanan itulah Akbar merasakan satu kondisi yang berbeda dengan biasanya. Saat itu tiba-tiba saja dia melihat kabut tebal di depan mobilnya. Kabut itu sedemikian tebalnya sehingga saat itu mau tak mau Akbar terpaksa harus memelankan laju mobilnya. Mobil yang tadinya bisa melaju antara 50 sampai 60 km saat ini harus melaju pelan sekitar 20 km per jam. Dan saat itu dia melihat ke arah atas di antara dahan-dahan pohon yang ada di tengah perjalanan. Saat itu Akbar melihat ada bayangan-bayangan putih yang tampak berseliweran terbang antar dahan. Dan ketika Akbar melihat sekilas, ternyata bayang-bayang putih itu tampaknya seperti bayangan seorang wanita yang seperti terbang melayang-layang. Dan bayangan berwarna putih itu tampak tertawa mengikik terus-menerus tanpa berhenti. Akbar saat itu merasa ingin menghentikan mobilnya. Ada dua kejadian yang membuat bulu kuduknya terus menjadi berdiri, yaitu suara batuk-batuk yang berasal dari mobilnya dan pemandangan horor yang tadi dilihatnya. Namun yang membuat Akbar takut bukanlah suara batuk yang ada di mobil itu, namun suara ketawa dan sosok yang seperti terbang itulah yang membuat Akbar menjadi semakin bergidik. Saat itu Akbar telah sampai di Wellery.
Lalu Akbar tak lama kemudian mampir di sebuah rumah makan. Saat itu jam telah menunjukkan sekitar pukul 3 pagi. Di rumah makan itulah Akbar beristirahat sejenak. Kemudian Akbar saat itu santai sambil minum kopi. Dan di saat minum kopi itulah dia bertemu dengan seseorang. "Malam Mas, mau kemana Mas?" Orang itu. "Malam Pak, saya bawa ambulan ini Pak, mau pulang ke Jakarta. Tadi saya habis ngantar jenazah dari Temanggung," kata Akbar kepada orang itu. Orang itu tampaknya tersenyum saja kepada Akbar. "Mas, kalau perjalanannya masih jauh, hati-hati ya. Jangan lupa terus istighfar, baca sholawat di jalan, biar hati menjadi tenang," kata orang itu kepada Akbar. "Oh iya Pak, terima kasih atas sarannya. Saya memang biasa kok Pak baca sholawatan di mana-mana. Karena baca sholawat ini perasaan saya menjadi lebih tenang Pak," kata Akbar. Kemudian, "Alhamdulillah Mas, kalau itu diamalkan. Mudah-mudahan dengan mengamalkan membaca sholawat, hati kita menjadi tenang dan Allah juga semakin ridho pada kita," kata orang itu. Dan tak lama kemudian Akbar melanjutkan perjalanannya. Kali ini setelah jam menunjukkan pukul 4 lebih beberapa menit, Akbar lalu telah sampai di sebuah hutan-hutan dan saat ini sudah sampai di Pantura. Tapi saat itu dia masuk seperti tempat sepi gitu. Saat itulah Akbar kembali dikejutkan oleh suara lengkingan tawa dari seorang wanita. Suara tawa ini membuat Akbar tidak bisa bergerak. Sungguh sebuah keanehan yang luar biasa. Saat itu Akbar merasa terkunci kaki dan tangannya sehingga mobil tiba-tiba terhenti dan tak bisa bergerak di pinggir jalan. Saat itu Akbar tidak bisa berbuat banyak. Sosok itu tampak berdiri di depan mobilnya. Mobil ambulan itu kini telah mati. Bahkan lampu mobil itu pun saat itu juga ikut mati. Jadi semua sistem kelistrikan yang ada di mobil itu saat itu juga menjadi mati. Lalu sosok wanita itu tertawa mengikik di depan Akbar. Akbar lalu bertanya, "Kamu mau apa? Menggangguku seperti ini," kata Akbar dengan berusaha menambahkan hatinya. Ya, karena Akbar saat itu memang mengalami ketakutan yang luar biasa. Sosok yang tengah berada di depannya ini adalah sosok kuntilanak. Bajunya berwarna putih, tapi sudah bukan putih lagi, putih campur kecoklatan karena di situ terlihat seperti ada lumpur-lumpur. Kemudian di situ Akbar juga melihat wajah dari sosok itu sudah muncul beberapa belatung, bahkan matanya pun saat ini hanya tinggal satu karena yang satu sudah terlepas. Dan pemandangan ini sungguh pemandangan terhoror yang pernah dilihat Akbar sepanjang hidupnya. Sebuah pemandangan yang sangat menakutkan untuk Akbar. Bahkan saat itu Akbar berharap untuk bisa pingsan saja supaya tidak bisa melihat wujud dari makhluk itu. Namun ternyata Akbar tidak pingsan. Akbar saat itu sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Namun tiba-tiba dari arah belakang terdengar lagi sosok orang batuk-batuk. "Kamu mau apa datang ke sini? Kamu jangan mengganggu. Dia sudah membantuku mengantarkan aku sampai ke pemakaman. Kamu jangan mengganggu dia. Kalau kamu mengganggu dia, urusanmu dengan aku," kata sosok yang ada di belakang Akbar. Saat itu sosok itu tidak terlihat bentuknya oleh Akbar. Namun beberapa saat kemudian Akbar melihat di depan mobilnya ada asap putih, dan asap putih itu lama-lama membentuk sebuah sosok seperti manusia. Sosok itu lalu menampakkan wujudnya menjadi sosok seorang pria. Sosok seorang pria berusia sekitar 50 tahun. Dan sosok itu kemudian berkata, "Mas,
kamu jangan takut. Aku adalah orang yang tadi kamu tolong dan kini sudah dimakamkan. Aku tidak ikhlas orang yang telah menolongku diganggu oleh siapapun. Kamu aku akan antar sampai ke tujuanmu. Dan setelah aku yakin kamu selamat, aku tidak akan meninggalkan kamu. Kata sosok itu kepada Akbar. Dan Akbar kemudian yakin bahwa sosok itu bukan berniat jahat kepada dirinya, namun sosok itu berniat untuk membantu dirinya. Dan benar saja, sosok wanita itu kemudian seperti dilempar sesuatu oleh sosok bapak-bapak yang tadi berasal dari asap. Dan tiba-tiba saja sosok wanita itu terlempar dan kemudian menghilang disertai dengan lengkingan teriak kesakitan dari wanita itu. Kemudian Akbar mendengar suara kembali. Sudah Mas, masalah yang satu ini sudah selesai. Cepat jalankan mobilmu dan aku akan mengawalmu untuk sampai ke Jakarta kembali. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih kepada kamu. Selamat jalan Mas, kata sosok itu kepada Akbar. Akbar kemudian melanjutkan kembali perjalanannya yang sempat tertunda. Dan tak berapa lama kemudian Akbar kemudian menemukan sebuah akses menuju jalan tol, sehingga Akbar kemudian menuju ke jalan tol. Dan setelah memasuki jalan tol, saat itu Akbar menengok ke belakang. Di belakang memang saat itu hanya nampak sebuah seperti keranda, namun di situ sudah tidak ada siapapun karena keranda ini memang sebuah perkakas yang ada di ambulan itu. Dan di samping keranda itulah saat ini Akbar melihat sosok bapak-bapak yang tadi menolongnya tengah duduk di tempat itu. Dan Akbar saat melirik sekilas, dia melihat bapak itu tengah tersenyum ke arahnya. Saat itu sebenarnya Akbar ketakutan juga dengan pemandangan yang dilihatnya itu. Namun saat itu juga Akbar yakin bahwa sosok itu tidak berniat jahat kepadanya. Bahkan terbukti sosok itu tadi telah membantunya lepas dari makhluk yang hendak mengganggunya yang berwujud seorang wanita. Akhirnya di pagi harinya sekitar pukul 9 pagi Akbar telah sampai di Bekasi lagi dan tidak kurang suatu apapun. Itulah kisah perjalanan Akbar yang dibantu oleh sosok yang tadi sempat diantarnya ke Temanggung. Itulah para sahabat semua, cerita kiriman dari Erik Muhammad. Dan Pak Tono mengucapkan terima kasih atas kiriman Erik Muhammad. Mudah-mudahan para sahabat semua menikmati cerita yang Pak Tono bacakan barusan. Dan sebelum Pak Tono menyelesaikan cerita ini, silahkan para sahabat semua yang belum mensubscribe channel ini untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Akhirnya Pak Tono mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.